Iya, udah punya pacar, alhamdulillah. Cuman nggak tahu kan jodohnya. Nggak tahu, masa iya gue jagain jodoh orang, nggak mungkin kan? Aduh. Tapi kan yang tahu juga. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Pilih nikah muda atau pacaran dulu? Kenapa? Pacaran dulu sih. Pacaran lebih besar mafsadatnya atau kerusakannya dibanding nikah muda. Jadi saya pilih nikah muda. Kalau gue pribadi lebih ke pacaran dulu. Nggak ada FWB gitu. Mending pacaran sih. Nikah muda aja lah. Pilih pacaran aja dulu deh. Kalau gue pribadi milih nikah muda. Kayaknya kalau pacaran dulu nggak bisa nih. Biar saling kenal aja sama si orangnya itu. Bisa kadal tanpa berbayar. Biar kita sama-sama saling ngerti, biar kita sama-sama saling paham, mengenali satu sama lain. Kalau misalkan langsung nikah nih, ya ntar tiba-tiba orangnya agak aneh. Karena saya pacar aja belum punya, nikah juga lebih susah kayaknya mas. Pacaran dulu kita bisa kenal satu sama lain. Kalau misalkan nikah muda, menurut gue kayak masih agak kurang aja sih. Boleh nggak sih nikah muda? Boleh aja, Aisyah binti Abu Bakar aja kan nikah muda. Oh boleh dong. Bagi yang sudah mapan. Boleh sih. Kenapa enggak? Jadi boleh-boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja sih kalau buat nikah muda. Boleh banget, kenapa enggak? Ya boleh. Ya boleh lah. Tua juga boleh. Asal ada. Gimana sih tanggapannya tentang tren nikah muda? Kalau persiapannya matang sih keren. Bagus sih menurut gue, apalagi untuk orang-orang yang married by accident kan. Rata-rata cuma ngikut tren doang. Sebenarnya sih biasa aja ya. Tapi kalau misalkan ini balik ke diri masing-masing sih gimana menanggapinya. Kalau emang bener-bener serius buat ibadah, kalau menurut gue ya fine-fine aja gitu loh. Nikah muda sebenarnya bagus, cuma kalau kita ngikutin tren aja nih, takutnya kedepannya gagal. Oke sih. Ya oke-oke aja sih, nggak apa-apa. Mau nikah di usia berapa ya mas? 27 lah, insya Allah. Aduh, kalau ditanya begitu, kira-kira 25 lah ya. Tunggu mapan kayaknya. Kelamaan dong. Dari dulu mikir udah niat nikah umur 21, tapi sekarang 22 belum juga. Ya di atas 22 lah yang jelas. Belum 30 lah. 25. Secepatnya sih kalau gue. Di umur 23 insya Allah. 30 bawah lah pokoknya. Mau nyari pasangan yang berjuang dari nol atau yang udah mapan tapi udah tua? Jelas berjuang dari nol. Udah mapan masih muda deh. Kalau tua kayak Tante Erni mah nggak apa-apa kali ya. Wah. Berjuang dari nol loh mas. Dari nol pasti. Saya lebih memilih berjuang dari nol, jadi biar sama-sama tua gitu loh. Berjuang dari nol tapi cantik. Walaupun dia mapan dan udah tua, matinya susah buat dapat warisan. Yang jelas sih berjuang aja dari nol. Dari nol sih biar enak ninggalinnya. Udah kepikiran belum sih buat ngajak si dia buat nikah? Udah dong. Mau ngajak siapa mas? Saya kagak punya. Enggak, ya kan gimana ya? Cewek ngajak duluan gimana sih rasanya? Ada. Sebenarnya kepikiran pernah, cuman karena sama-sama masih kuliah, jadi masih ditunda dulu. Oh udah dong. Si dianya ada nggak? Wah ada lah, jelas. Mau nikah sama siapa? Sama itu tuh. Pastinya yang cewek. Terus yang disuka. Pengen sih sama member Twice sih. Waduh. Ya masa gue nikah sama lu? Nggak mungkin dong. Pastinya mau pacar sih. Kalau ada. Yang penting cewek. Aduh ya sama pacar dong. Sama pacar gue yang sekarang lah. Tentunya saya akan memilih dengan seseorang yang agamanya yang unggul di atas. Nikah sama cewek lah. Iya benar. Cewek gue. Untungnya nikah muda dan pacaran dulu apa sih? Iya, kita bisa mengenal
kayak gue bilang tadi, bibit bebet bobot. Nikah muda mungkin kan karena balik lagi sih nikah muda kan buat ibadah ya kan, jadi ya mungkin dapat pahala segala macem, Bisa kadal-kadal gratis sih. Enak aja gitu kalau tiap hari ada teman cerita. Bisa terhindar dari zina ya. Jadi kita mau ngapa-ngapain ya bebas gitu kan. Keuntungannya pacaran ini sendiri, kita bisa lebih mengenal lebih jauh. Bisa lebih banyak waktu sama anak. Mengenal lebih dekat calon pasangannya. Lo lebih bisa mengenal satu sama lain. Nikah muda ya, untungnya kita ngelakuin segala apapun yang berhubungan dengan suami istri ya halal. Pacaran dulu baru nikah atau nikah dulu baru pacaran? Pacaran dulu baru nikah. pilihan gue ke pacaran dulu baru nikah. Pacaran dulu baru nikah asik sih. Nikah dulu pacaran bebas mau apa-apain aja. Nikah dulu baru pacaran. Gue sih pengennya nikah dulu sih, cuman ya udah gimana ya. Nikah dulu baru pacaran. Pernah datengin orang tua doi untuk ngajak nikah? Belum pernah, Pak. Kebetulan saya mau main ke rumah pacar saya, dulu nggak dibolehin, jadi saya ngejemput depan gang, jadi belum pernah. Punya doi juga enggak. Sedih banget. Belum. Cemen nih. Bukan cemen, Pak. Kenapa? Jauh. Enggak, ya kali. Datengin mas sering. Gue ngangkat lemari, bantuin beres-beres rumah. Ngomong ini kan belum. Udah jelas. Udah pernah. Fokus nikah atau karir? Karir dulu yang jelas. Karir karena cewek bisa Untuk saat ini karir. Kalau gue tuh ke karir. Karir sih. Karir dong, apalagi masih nganggur kan. Waduh. Saat ini karir. Harusnya sih barengan ya itu dua-duanya. Udah persiapan apa untuk nikah? Saat ini belum ada persiapan apa-apa dari segi ilmunya, terus dari segi mental juga belum stabil. Kalau sekarang belum. Kalau dari sisi materi baru mau mulai. Bawa perasaan aja. Aduh, tiap hari gue mabar lagi. Ilmu lagi belajar juga. Kalau misalkan dari sisi ilmu dan segala macem lagi berusaha mantesin diri. Wah belum. Gue udah siap tapi untuk pelajaran ranjang doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat muslim Indosat yang dicintai Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita bisa menyiapkan bekal terbaik untuk kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita terus istiqomah di jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim Indosat yang dicintai Allah, bicara tentang nikah, wabil khusus nikah muda yang jadi pembahasan kita kali ini. Sungguh nikah itu adalah perkara yang sangat mulia. Nikah itu diantara amal yang bisa menyempurnakan ibadah kita. Nikah menyempurnakan setengah daripada agama kita. Nikah ada jalan untuk menjemput berkah. Nikah adalah proses untuk menggapai jannah, dan nikah adalah bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku, dan barang siapa yang membenci atau yang menolak sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka
jika ada dua orang yang saling mencintai, ada dua orang yang saling mengasihi, kemudian dia merasa sudah layak, sudah pantas, dan sudah cukup untuk melangsungkan pernikahan, kenapa harus ditunda? Karena mohon maaf, sesuatu perkara yang jika perkara itu melibatkan dua insan yang secara usia sudah cukup, ada hawa nafsu yang bergejolak dalam tubuhnya, ada keinginan hasrat yang besar dalam dirinya, mereka disatukan, maka hati-hati. Jika mereka tidak segera dinikahkan, maka khawatir akan ada perkara yang menjatuhkan dia kepada perkara dosa atau perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ditanya apakah nikah muda itu dibolehkan, sangat dibolehkan, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Tentu harus memiliki kesiapan, harus memiliki kepantasan, agar kemudian ketika nanti dia menikah, dia bisa menemukan jalan terbaik dari pernikahan yang dia hadirkan. Nikah gak boleh buru-buru tentunya, apalagi seperti memaksakan sesuatu yang belum pas bagi kita. Ingat, al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu adalah sebagian daripada syaitan, pengaruh dari syaitan. Maka ketika menikah, jangan dijadikan uji coba. Menikah itu bukan perlombaan, bukan berarti yang lebih cepat lebih baik, bukan. Tapi pernikahan itu adalah jalan menjemput keberkahan. Artinya apa? Siapapun yang menyegerakan pernikahan dengan kesiapan yang pas, dengan kesiapan yang layak, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan dalam dirinya. Maka Rasulullah SAW menganjurkan seseorang yang sudah memiliki keinginan untuk menikah, jika dia mampu maka nikahkanlah. Tapi jika dia belum mampu, maka berpuasalah, saumlah. Kenapa? Karena sungguh puasamu bisa menahan hawa nafsumu daripada perkara yang tidak baik. Oleh karena itu, bagaimana proses kita agar bisa sampai pada tahapan pernikahan? Maka caranya adalah pantaskan diri agar kemudian kita bisa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jangan menjerumuskan diri kita kepada perkara yang disebut dengan pacaran tadi ya. La taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Di situ keterangannya jangan mendekati zina. Jadi perkara apapun yang menjadikan kita lebih dekat dengan zina, salah satunya mungkin adalah pacaran, maka lebih baik kita hindari. Ada pertanyaan, Ahilman, bagaimana kalau kita belum mengenal dengan seseorang? Apakah nanti nikahnya lancar atau tidak? Maka ada tahapannya, namanya ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Kalau saling mengenal berarti dua-duanya kan, baik laki-lakinya ataupun perempuannya, baik ikhwannya ataupun akhwatnya, mereka saling mengenal. Tapi ingat, ketika proses ta'aruf itu, satu, harus ada murabinya, harus ada perantaranya. Jangan ta'aruf berdua. Kalau berdua nanti yang ketiganya adalah setan. Nanti dia akan membuat terjerumus kepada perkara yang tidak baik. Kemudian yang kedua ada target. Berapa lama kita kenalannya? Saya mah kenalannya 5 tahun. Eta mah lain kenalan, nyicil motor mungkin ya. Kelamaan. Target 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, dan itu ada yang mengarahkan. Dan yang paling penting, prosesnya adalah setelah kita mengenal calon pasangan kita, kemudian segera kita kenalkan diri kepada orang tua pasangannya, kepada orang tua dari orang yang akan kita cintai itu. Maka saling mengenal. Kenapa? Karena pernikahan bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, tapi pernikahan adalah menyatukan dua keluarga yang paling besar. So, nikah muda baik, tapi dengan catatan harus ada kesiapan, harus ada sesuatu yang benar-benar dia memiliki kelayakan agar bisa menghadirkan pernikahan tersebut, sehingga nanti pernikahannya akan berjalan dengan baik, pernikahannya akan mendatangkan satu kebaikan bagi dirinya. Tapi jika belum mampu, jangan menjerumuskan diri kita kepada perkara yang khawatirnya mendekatkan kita pada perkara zina. Terus bagaimana dong? Maka ta'aruflah pilihannya. Kalaupun tidak, ada istilahnya cinta dalam diam, rindu dalam taat. Kita mencintai dirinya dalam diamnya kita merindukan dirinya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik.
Karena saat engkau sudah memantaskan diri menjadi yang terbaik, maka kelak Allah akan pilihkan untuk kamu seseorang yang terbaik untuk diri kita. Percayalah, seseorang yang baik akan bertemu dengan dia yang baik. Seseorang yang buruk tentu juga akan bertemu dengan dia yang buruk. Dirimu adalah cerminan pasanganmu, atau dirimu adalah cerminan calon pasanganmu. Jika kamu ingin bertemu dengan seseorang yang baik, maka pantaskan diri kita menjadi pribadi yang baik. Kelak Allah akan hadirkan cara terbaik agar kita bertemu dengan orang yang baik di tempat yang baik dengan cara terbaik, sehingga pernikahan kita menghadirkan pahala terbaik. Bismillah, jika sudah siap, jika sudah ada calonnya, jangan ditunda. Nikah saja. Nikah itu jalan berkah. Nikah itu menyempurnakan ibadah. Dan nikah itu mendekatkan kita dengan jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jika belum mampu, berpuasalah, saumlah. Karena puasa itu bisa menahan hawa nafsumu dari perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ustaz, saya udah pengen nikah sih, tapi kayaknya kemampuan keuangan saya masih terbatas. Ayo siapkan dari sekarang. Tapi yang jelas, jangan pernah khawatirkan tentang rezeki ya ketika sudah menikah. Kenapa? An-nikahu miftahu rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Seseorang dengan menikah berarti mendekatkan dengan rizkinya yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka percayalah, setiap pasangan kita membawa rizkinya masing-masing. Kalau belum menikah aja kita ada rizkinya kan masing-masing. Nanti setelah menikah, rizki itu disatukan lagi dan disempurnakan, bahkan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk jaga diri kita agar tidak terjerumus kepada perkara maksiat. Jika sudah mampu untuk menikah dan sudah ada calonnya, maka bismillah, jangan menunda-nunda kebaikan datang dalam kehidupan kita. Kira-kira siapakah calon terbaik untuk kita? Rasulullah SAW memberikan satu kriteria ketika kita memilih pasangan kita. Bagaimana dan siapa mereka? Dinikahi seseorang itu karena 4 hal. Yang pertama karena parasnya, yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena keturunannya, dan yang keempat karena agamanya. Kemudian Nabi sempurnakan, fadfar bidatiddin, pilihlah yang paling baik agamanya. Taribat yadak, maka engkau akan bahagia dibuatnya. Cintai karena akhlak dan agama seseorang. Cinta karena paras ada batasnya. Cinta karena harta ada habisnya. Cinta karena pangkat jabatan ada pensiunnya. Cinta karena keturunan, boleh jadi itu hanya orang tuanya. Tapi cintailah karena agama dan akhlaknya. Karena itulah yang akan mengantarkan ketenangan dalam kehidupan kita. Semoga yang belum menikah di tahun ini segera Allah hadirkan jodoh terbaiknya. Apalagi di bulan Ramadan ya. Kadang-kadang suka ada pertanyaan horor tuh ketika lebaran. Mana calonnya, udah nikah atau belum? Mudah-mudahan tahun ini belum, tahun depan Allah berikan kemudahan. Kan gak enak sama yang lain ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain udah pada ke penghulu, kok kamu masih buka sahur sendirian? Ya, jadi bismillah, semoga Allah dekatkan kita dengan jodoh yang terbaik untuk kita. Jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab. Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nama saya Hendrian Suryatama. Aktivitas sehari-hari saya di rumah, dari bangun tidur kayaknya sih saya mandi, habis itu makan dan ngecek HP. Saya biasanya sedekah pagi langsung di aplikasi Imkas. Saya buka karena ini mudah banget, nggak ribet gitu. Bisa sedekah dimanapun kalian berada. Gue pakai Imkas. Nikah beda agama. Waduh. Aduh.
Beda agama lagi. Enggak sih, nggak pernah nanya gitu. Itu kayaknya nggak tahu.